Tugas ruang kolaborasi modul 2.1. Tugas ini telah dipresentasikan oleh Suhardi Amir, Maswana dan Antori. Pada tugas ini kelompok kami mendapatkan situasi untuk jenjang SMK. Silahkan simak video ilustrasi situasinya. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran di sebuah SMK. Memiliki rencana untuk melakukan pembelajaran tentang transaksi online bagi murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Dalam merencanakan pembelajaran, Pak Ceta telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh murid-muridnya, yaitu memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Materi pembelajaran akan mencakup pengertian-pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Namun, karena pandemi yang sedang berlangsung memaksa pembelajaran dilakukan secara daring. Oleh karena itu, Pak Ceta memutuskan untuk mengadakan sesi melalui Google Meet dilanjutkan dengan sesi grup kelas melalui aplikasi WhatsApp. Dalam skenario pembelajarannya, ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Pertama, Pak Ceta akan memulai sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya. Setelah membuka dengan doa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada sesi tersebut. Ia menggunakan pendekatan discovery learning, di mana murid-murid akan menggali informasi sebanyak mungkin secara mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan sesi penguatan dan penarikan benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Kemudian Pak Ceta menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid-muridnya melalui slide presentasi yang informatif. Murid diminta untuk menggali informasi tentang ruang lingkup transaksi online secara mandiri di rumah, termasuk pengertian-pengertian, manfaat, dan jenis transaksi online. Setelah itu, murid-murid bebas membuat rangkuman dari informasi yang diperoleh dalam berbagai bentuk seperti poster, presentasi, PowerPoint, catatan, mind map, dan lain sebagainya untuk memudahkan pemahaman mereka. Selanjutnya, pada sesi berikutnya, murid-murid kembali bertemu di Google Meet untuk berbagai informasi yang diperoleh. Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah dari berbagai informasi yang telah disampaikan. Dalam akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu bagi murid untuk mengajukan pertanyaan atau menghubunginya melalui grup WA kelas jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Ia juga memberikan semangat kepada murid dalam proses pembelajaran. Dalam memudahkan murid-muridnya, Pak Ceta membagikan slide presentasi ke dalam grup WA kelas dan memantau proses pekerjaan mandiri murid dengan pertanyaan singkat di grup tersebut. Saat melakukan pemantauan, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Jika menemukan beberapa murid yang masih memiliki konsepsi dan memerlukan bantuan tambahan, ia akan menghubungi mereka dan mengadakan pertemuan kelompok kecil secara daring. Dalam pertemuan tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan untuk membantu murid memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik. Setelah selesai dengan tugas mandiri, para murid kembali bertemu Pak Ceta dalam sesi pembelajaran daring selanjutnya. Mereka berdiskusi dan berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan secara bersama-sama. Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok dan meminta mereka untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online dalam berkelompok dan berbagai bentuk seperti poster, presentasi PowerPoint, catatan, mind map, dan lain sebagainya. Ia juga memberikan rubrik penilaian agar murid lebih optimal dalam penyampaian pemahamannya tentang topik transaksi online. Dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini, Pak Ceta berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya dengan memberikan ruang bagi mereka untuk belajar secara mandiri, berbagi, dan berdiskusi dalam kelompok. Pembelajaran daring yang diimplementasikan oleh Pak Ceta diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan menginspirasi murid untuk berkembang dalam bidang teknologi perkantoran. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Ceta? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bagaimana Pak Ceta melakukan penilaian?
Terima kasih telah menyaksikan video ini, salam dan bahagia.